surat ini? Surat yang menyatakan bahwa sertifikat rumah kamu yang ada di aku menjadi milik aku sebagai penggantian utang-utang kamu. Ini tidak adil. Rumah ini harganya ratusan juta. Sementara utang kami hanya 50 juta. Situ pikir situ utang cuma 1 hari. Situ ngutang berbulan-bulan. Hitung bunga berbulan-bulan berapa. Udah seharga rumah ini. Tanda tangan deh cepetan. Banyak ngomong. Atau bodyguard saya mau? Demi Allah, harta yang kamu ambil itu tidak akan berkah. Kamu besarkan anak-anakmu itu dari riba. Banyak ngomong. Besok tinggalin rumah ini. Rumah ini sudah milik aku. Tahu kamu? Mas, ikhlaskan aja semuanya. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Gak punya perasaan, Bu. Mereka itu lintah darat. Ayah coba sembuh ayah. Biar kita punya rumah lagi seperti dulu ya ayah. Insya Allah, nak. Allah itu maha kaya. Kamu gak perlu khawatir ya. Lebih baik kamu sekarang tidur karena sekarang udah malam. Gina itu sudah menjebakku untuk berhutang. Ternyata dia benar-benar licik. Dia hanya ingin mengambil rumah kita. Aku tidak akan pernah ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Mas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas, ya Allah. Ayah, bangun, ayah, Mas. ayah, bangun Mas, bangun, Mas. Rehan, jangan sedih ya, Nak. Akan Ibu lakukan apapun demi kamu. Sekarang ayah sudah bahagia di sini Allah. Amin. Cukup. Kita udah putus, Bona. Kamu nggak tahu, aku tuh udah punya calon suami. Enggak. Gua nggak mau putus dari lu. Tiap lu minta duit sama gua selalu kasih buat lu. Dan sekarang lu enaknya bilang sama gua minta putus sama gua. Sandra. Ada apa ini? Mas Rehan tolong, dia ngaku-ngaku kalau aku pacarnya dia. Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Ini hak gua, bukan hak lu untuk ganggu dia. Dengar ya, jangan coba-coba ganggu calon istri saya. Lu calon suaminya dia. Gue peringatin sama lu ya. Jangan percaya sama omongannya dia. Ya, dia ini perempuan yang licik. Cukup. Pergi kamu dari sini. Mas jangan percaya omongannya dia. Dia tuh jahat. Iya, aku percaya kok. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Mas, makasih ya. Mas datang di saat yang tepat. Sandra, kamu denger ya. Pokoknya aku bakal lakuin apapun buat kamu. Karena aku mau ngomongin tentang pernikahan kita berdua. Aku dan Ibu sudah siapkan segalanya secara matang untuk acara pernikahan kita nanti. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sekarang kita tinggal atur waktu aja. Biar kamu bisa segera ketemu sama ibu aku. Aku minta maaf ya, baru bisa nemuin ibu aku sama kamunya sekarang. Ya karena memang ibu aku sibuk banget di bisnisnya. Nggak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Makasih ya. Aku nggak peduli kapan akan kamu pertemukan dengan ibu kandungmu yang pengusaha kaya raya itu. Yang penting, aku menikah denganmu dan kelak akan dapat warisan dari ibumu itu.
Ini rumahnya Sandra, Bu. Sandra berasal dari keluarga yang sederhana, Bu. Bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Rehan, miskin dan kaya, itu semuanya takdir Allah. Yang penting itu solehah, baik. Itu udah segalanya. Ibu tidak mempermasalahkan harta. Yang penting asal usul dan akhlaknya itu yang harus kita perhatikan, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Sandra. Bu, ini yang namanya Sandra, Bu. Santi, Gina. Rehan, demi langit dan bumi, ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan perempuan ini. Oh, memang benar, dia adalah ibunya. Ada apa ini, Bu? Jadi ini calon mertua kamu. Sekali lagi ibu bersumpah, ibu tidak akan pernah mengizinkan dia menjadi istrimu. Rehan, dia yang telah membunuh ayahmu. Lebih baik kita pulang. Kalau kamu gak mau, ibu pulang sendiri. Santi tunggu. Ibu. Mas Rehan. Mas Rehan, tunggu. Bu. Mas Rehan. Mas Rehan mau kemana? Aku mau bicara, Mas Rehan. Batalkan rencana pernikahan kalian. Orang tua Sandra yang sudah membunuh ayah kamu. Dan orang tua Sandra juga yang sudah mengambil rumah kita. Mereka telah mengambil semuanya, Rehan. Bahkan sebelum ayah kamu meninggal pun, ayah kamu masih dendam sama mereka. Tapi Bu, Sandra itu tidak bersalah, Bu. Pada saat itu, Sandra tidak tahu apa-apa sama seperti saya, Bu. Sekarang kamu sudah tahu. Apa kamu masih mau menikahi anak orang yang sudah membunuh ayah kamu? Mereka itu rentenir yang sangat kejam. Tapi aku selama ini ngeliat mereka baik-baik aja kok, Bu. Ya mungkin sekarang ibunya Sandra itu sudah bertaubat. Allah sudah menghukum mereka, Rehan. Harta yang didapat dengan cara haram akan segera musnah dan habis. Tapi Bu, Ibu tidak mau mempunyai cucu dari keluarga yang membunuh ayah kamu. Dan ibu tidak mau punya menantu yang dibesarkan dari harta haram, harta riba. Ibu yakin Sandra itu bukan perempuan yang baik buat kamu. Ibu mohon, Nak. Kamu anak ibu satu-satunya. Turuti keinginan ibu. Pokoknya kamu harus menikah dengan Rehan. Ibunya kaya sekali. Kalau kamu menikah dengan Rehan, hidup kita akan makmur. Tapi Bu, udah jelas-jelas tadi kita ditolak mentah-mentah oleh ibunya Rehan. Ya kamu pikirin lah gimana caranya. Ingat Sandra, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Kalau ibu nggak ada, siapa yang mau temenin kamu? Ibu juga butuh biaya berobat. Kalau kamu nikah dengan Rehan, hidup kita akan berubah. Apapun caranya, kamu harus menikah dengan Rehan. Ngerti kamu? Mas, pokoknya kita harus nikah. Sandra, kamu sabar dong ya. Kamu jangan paksa aku begitu. Mas, aku tuh mau nikah sama Mas tuh karena aku beneran cinta sama Mas. Kenapa jadi kayak gini sih? Iya, tapi aku minta kamu tuh sabar ya. Sabar. Oke? Kayak gini mendingan aku mati aja deh. Sandra, jangan gitu dong ngomongnya. Sandra! Aduh. Sandra! Bang, ada apa nih Bang?
Aduh, ini Mas, tiba-tiba pingsan. Kalau gitu mendingan kita bawa aja ke klinik dekat situ, Bang. Yaudah Mas, bantuin Mas. Yuk. Pak Rehan, Ibu Sandra telah mengalami keguguran. Apa, Dok? Keguguran? Iya Pak, sebaiknya saudari Sandra istirahat untuk beberapa hari supaya kesehatannya cepat pulih kembali Pak. Makasih dokter. Sandra, Maafin aku ya, seharusnya aku buat ini jadi kejutan buat kamu. Tapi Mas nggak akan batalin pernikahan kita kan? Mas, aku udah kehilangan anak ini gara-gara Mas Rehan. Mas tega mau batalin pernikahannya terus buat hidupku hancur. Jadi kamu nekat mau nikahi perempuan itu? Terserah. Tapi ingat ya Rehan, jangan pernah kamu menginjakan kaki kamu di rumah ini selagi kamu masih bersama dia. saya terima nikah dan kawinnya Sandra binti Sukmana dengan mas kawin seperangkat perhiasan dan uang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Apa? PHK? Mas, hidup kamu tuh apes aja terus. Kita tuh nikah udah 6 tahun dan kamu 3 kali kena PHK. Tapi kan aku udah berusaha buat kamu. Ya, dalam waktu dekat aku pasti akan cari kerjaan apapun. Yang penting halal. Bukan cuman halal, tapi banyak. Mas, kita tuh nunggak kontrakan itu udah berbulan-bulan. Dan aku udah ditagihin sama debt collector kartu kredit. Kirain punya anak kawin sama orang kaya hidupnya enak. Boro-boro. Sandra, Ibu minta duit dong. Ibu mau arisan. Bu, udah deh, jangan bikin pusing. Sana cari utangan dulu. Utang kita udah banyak, Sandra. Sambil nungguin aku dapat kerjaan, aku mau ojek online dulu. Hah? Apa? Ojek online? Enggak, aku nggak izinin kamu narik ojek. Oke, gini aku nggak mau nih sama kamu. Aku nggak peduli ya, kamu mau capek atau enggak. Yang penting kamu kerja, sekarang cari uang yang banyak. Kamu balik ke sini, kamu bawa uang yang banyak. Sandra, kamu udah 3 bulan nunggak. Ayo bayar, kalau nggak kalian keluar aja dari sini. Masih banyak kok yang mau kontrak. Bu, kan saya udah bilang nanti ya. Tenang aja, saya itu pasti bayar, saya nggak mungkin kabur. Lah, kok malah kamu yang marah? Harusnya saya yang marah ke kamu. Lah, ini kamu punya gelang. Sini, buat jaminan. Jangan. Itu buat jaminan. Buat kamu kan berbayar. Nih. Nah, ini nanti buat jaminan. Nanti kalau misalkan kamu bayar, saya balikan ya. Si Sandra tuh sombong banget ya. Kapan sih dia pindah dari kontrakan ini? Woi, ngapain sih tuh pada ngomongin? Kepo, pergi sana. Bu Gina, jangan teriak-teriak. Berisik tahu. Ih, situ bikin emosi. Pergi sana. Lowongan kerja. Hidup kenapa apes kayak begini sih? Ya, anak satu-satunya model kayak kamu, Sandra. Kirain bisa jadi tumpuan hidup.
boro-boro. Hari tua malah jadi sengsara kayak begini. Ibu kenapa jadi nyalain Sandra sih? Ibu usaha dong, kerja. Jangan ngandelin Sandra. Enak aja, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi anak durhaka sih tuh. Tahu aku sih. Mas, aku capek tau gak hidup sama kamu, gak betah. Ditagih utang sana sini. Iya kan, tapi aku lagi berusaha kesana sini, Sandra. Tapi mana hasilnya? Aku tuh butuh duit, bukan cuman sekedar kamu pamer hasil kerja kerasmu aja. Rehan, ibu sakit, ibu mau berobat. Iya Bu, nanti Rehan bawa Ibu ke dokter ya. Tapi nanti ya Bu, soalnya hari ini Rehan lagi nggak dapet penumpang. Mas, kamu minta dong sama ibumu yang kaya raya itu. Kalau perlu, kamu sujud minta maaf sama dia, terus minta duit yang banyak. Apa sih susahnya? Iya Sandra, tapi kan pernikahan kita kan nggak direstuin sama ibu aku. Makanya minta maaf, terus minta duit. Duit nih, pikirin duit. Sandra, ibu aku tuh sampai sekarang masih marah. Ibu aku itu bakal baik-baik aja kalau kita tuh berdua bercerai. Atau enggak minimal kita berdua datang ke sana untuk minta maaf sama ibu aku. Enggak, aku nggak sudi minta maaf sama ibu. Rehan, denger ya. Ibu juga gak sudi anak ibu merendahkan diri depan ibu kamu. Ibu gak ikhlas. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini Umi pengen ngebahas masalah fungsi anak dalam pandangan Islam. Fungsi anak dalam pandangan Islam itu ada 3. Anak bisa sebagai ujian atau cobaan, bisa juga anak sebagai musuh, bisa juga anak sebagai penenang mata. Nah, fungsi anak yang sebagai ujian, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu sebetulnya adalah fitnah, ujian dan cobaan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya gini. Nabi Ibrahim ini kan orangnya ibadahnya tekun banget, orangnya dermawan banget. Setiap lebaran haji banyak kambing yang dipotong, banyak juga sapi atau onta yang dipotong. Sampai malaikat pada heran. Subhanallah, kata malaikat, itu mah Ibrahim dermawan banget. Kalau korban gak cukup 1 sampai ribuan sampai ratusan. Nabi Ibrahim jawab apa? Cuma kambing, cuma onta, cuma sapi. Anak kalau saya punya, suruh potong oleh Allah, saya potong, saya korbanin. Nah, kemudian Allah memberi benar dah tuh, ngasih anak benar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Tujuannya apa? Allah menguji, masih tetap setia seperti dulukah Nabi Ibrahim? Masih seperti dulukah cintanya kepada Allah? Apakah sudah berubah kepada anaknya? Nah, jadi ini fungsi anak yang pertama sebagai ujian. Fungsi anak yang kedua dalam pandangan Islam, yaitu anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, kekasihmu, anakmu, sebagian itu ada yang jadi musuhmu. Seperti kasusnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kan punya anak namanya Kan'an, Bu. Kan'an itu anak kandungnya Nabi Nuh, tapi dia sebagai musuhnya Nabi Nuh. Na'udzubillah min. Yang ketiga, fungsi anak dalam pandangan Islam sebagai qurrata a'yun. Nama saya ya. Qurrata a'yun itu artinya apa? Sedap dipandang. Kalau kita ngelihat nggak bosen, tak bosan mataku, tak bosan. Nggak bosen kita ngelihat anak. Kenapa? Karena anaknya soleh, anaknya baik, pinter ngaji, pinter baca doa, sama orang tua kagak ngelawan. Nah, fungsi anak yang ketiga inilah sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Umi, saya kangen sekali sama anak saya. Umi, lebih baik kita bawa Ibu Santi ke rumah sakit. Iya, boleh nih, boleh. Mobil kita, ayo Umi. Aduh.
Gotong-gotong ayo ibu-ibu bantu ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Ya Allah ibu, istighfar bu. Aduh. Maaf, Mbak. Kami sudah melakukan pengecekan dan di dalam pengecekan Bu Santi jantungnya sangatlah lemah. Apa Mbak anaknya? Bukan Bu Dokter. Bu Santi ini jamaahnya Umi saya. Oh, Iya. Dokter, apakah Bu Santi ini bisa sembuh? kita hanya bisa ikhtiar. Kesembuhan hanya milik Allah. Ibu harus kuat, Bu. Zikir, Bu. Bu, Ibu Santi lebih baik hubungin anak Ibu supaya anak Ibu tahu keberadaan Ibu di mana. Saya takutnya anak Ibu khawatir. Ibu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rehan. Rehan, Ibu kangen sama kamu, nak. Ibu lagi sakit. Ibu mohon kamu pulang. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa nggak bilang sama Rehan? Ibu mohon kamu pulang. Tapi Ibu mohon, kamu jangan bawa istri kamu karena sampai hari ini Ibu masih belum bisa menerima dia. Iya, Bu. Insya Allah Rehan akan pulang ya, Bu. Rehan, Ibu ingin mempunyai menantu yang baik, yang Ibu sayangi sebelum ajal Ibu datang. Ibu mohon, nak. Semua usaha yang Ibu punya akan Ibu berikan kepada kamu. Dan Ibu ingin semua harta yang Ibu miliki diberikan kepada menantu dan cucu yang Ibu cintai, nak. Ibu mohon. Ibu yakin kamu pasti akan kembali, nak. Jadi ibu kamu bakal ngasih kamu warisan? Iya, tapi ibu aku nggak akan memberikan warisannya kalau Kalau aku masih jadi istri kamu kan? Tenang, aku ada ide. Nasi uduk. Andita, apa kabar? Mbak, alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Baik. Gimana keadaan kamu sekarang? Terakhir aku dengar tumor rahim kamu sudah masuk stadium 3 ya. Hebat ya kamu ya. Masih bisa bertahan sampai detik ini. Alhamdulillah, semua itu karena kuasanya Allah, Mbak. Dengar Andita. Aku kesini mau minta balas budi kamu. Karena ayah kamu dulu sudah banyak berhutang sama ayahku untuk biaya penyakitmu. Tapi setahu saya semua hutangnya udah dilunasi sama ayah saya. Iya, saya tahu utang itu semuanya udah lunas. Tapi aku berharap kamu adalah manusia yang tahu balas budi. Insya Allah, saya nggak pernah lupa sama kebaikan keluarga Mbak pada saya sama ayah saya. Aku mau minta tolong sama kamu. Kamu jadi istrinya suami aku. Apa Mbak? Jadi istrinya suami Mbak? Iya, tapi bukan istri beneran. Istri bohongan. Ingat ya,
bohongan. Jadi istri bohongan gimana, Mbak? Andita, umur kamu itu sudah tidak lama lagi. Kamu harus memikirkan masa depannya Tiara. Dia harus bahagia. Kamu harus punya uang untuk membahagiakan anak itu. Tapi Mbak, bohong itu kan dosa, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Saya nggak berani. Berarti kamu adalah perempuan yang nggak tahu balas budi. Aku tunggu jawaban kamu malam ini. Kalau sampai kamu menolak, jangan salahkan aku kalau Tiara hilang dari hidupmu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya Allah. Kamu kenapa, sayang? Kenapa, Nak? Tiara malu, Bu. Tiara diledekin. Karena kerudung Tiara jelek. Sama baju Tiara robek. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu belum sempat jahit baju kamu. Ibu janji, nanti Ibu jahit ya. Kamu jangan sedih ya, kamu harus tetap belajar. Ya, sayang? Tiara nggak mau, Bu. Tiara sering juga diledekin karena Tiara nggak punya ayah. Bu, mana si ayah? Oh, nggak pulang-pulang. Tiara mau minta uang ke ayah. Tiara mau sekolah. Tiara mau jadi dokter, Bu. Kamu berdoa ya, sayang. Minta sama Allah. Insya Allah nanti Allah kasih semua yang kamu minta. Sekarang kamu bobo ya. Udah malam. Jangan nangis lagi ya. Iya, Bu. Di sana. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk bisa membahagiakan anak hamba ya Allah. Apa? Istri bohongan? Jadi untuk mendapatkan semua harta warisan dari ibu aku, kita harus ngelakuin itu, gitu? Betul sekali. Bagus kan ideku? Enggak. Ini durhaka. Ini kebohongan besar. Aku nggak mau ngelakuinnya. Mau dosa sebesar apa seumur hidup melarat? Hah? Udah lakuin aja. Soal dosa, nanti aku yang tanggung. Rehan, gak usah sesuci ya. Kamu tuh miskin dan gak sanggup bahagiain istri. Gak usah so alim deh. Mertua sakit aja gak sanggup bawa ke rumah sakit. Atau malu kamu. Bagus kalau kamu bersedia. Kamu harus ikutin aturan mainnya. Ini semua demi anak Tiara. Mbak, saya mohon jangan bawa-bawa Tiara, Mbak. Tenang, tidak akan ada yang menyakiti kalian. Mas, ini Andita, calon istri bohonganmu. Ingat, sandiwara ini hanya sampai ibu Mas Rehan meninggal. Dan semua harta warisan itu jatuh ke tangan Mas Rehan. Tapi apa kamu udah berkeluarga? Atau suami kamu tahu atas rencana ini? Suami Andita kabur saat dia hamil. Dan sekarang dia sudah punya anak umur 5 tahun. Jadi Mas Rehan harus bisa jadi sosok ayah untuk anak itu. Ingat, terutama Mas Rehan, dia hanya istri bohonganmu. Beneran, Bu, Ayo mau pulang. Are, Ayo mau pulang. Tiara. Ayah? Kenapa Ayah sekarang baru datang? Ayah jangan pergi lagi ya, janji sama Tiara. Iya Tiara. Maafin ayah ya. Tiara, ayah kan pasti lapar. Kita makan dulu aja yuk. Mas, aku siapin makanan ya. Iya. Sayang. Ayo Ayah. Ini buat kamu. Makasih Ayah. Ayah. Terima kasih ya Andita. Ayah, abis ini kita sholat berjamahan yuk. Boleh.
Yuk, sekarang kita sholat zuhur bersama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ibu nggak saling ke ayah? Ayah, aku tidur sama ayah ya. Aku masih kangen sama ayah. Sayang, ayah ada urusan dulu ya. Ya, kan ayah baru datang, Bu. Besok kan kita mau ke rumah nenek, ibunya ayah. Ayah, Tiara ikut ya ke rumah nenek. Boleh. Maafkan aku, Nak. Kamu jadi korban sandiwara kami. Ya Allah, baru kali ini aku ngeliat Tiara begitu bahagia. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Semua ini ibu lakuin karena kamu. Rumah ayah besar banget. Ini rumah nenek, Tiara. Bu, rumah nenek bagus sekali. Iya, sayang. Ibu maafin Rehan, Bu. Ibu maafin Rehan. Rehan banyak dosa sama ibu. Rehan minta maaf, ibu ya. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Dan ibu selalu berdoa supaya kamu bisa kembali lagi ke rumah ini. Itu siapa ya? Ini Andita, Bu, istri Rehan. Kalau ini Tiara, anak Rehan. Rehan, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu nggak bersama Sandra lagi? Kalau ibu tahu seperti itu, ibu pasti akan jemput kamu. Iya, Rehan merasa bersalah sama ibu. Maafin Rehan ya, Bu ya. Rehan nggak ngabarin ibu. Ya sudah, sekarang kalian masuk ya. Kamar kalian sudah ibu sediakan. Yuk. Andita, ya sayang. Mas, kita kan bukan muhrim. Jangan tidur sekamar ya, Mas. Oh iya. Oh, ya udah, Tiara. Kamu tidur di sini sama ibu ya. Nanti ayah tidurnya di luar. Oke? Bu, kenapa ayah nggak tidur di sini aja sama kita? Kalau begitu, Tiara tidur di luar sama ayah. Oh, jangan Tiara. Ya, pokoknya ibu jangan sampai tidur sendirian di kamar. Karena di kamar ini banyak nyamuk, jadi kamu harus temenin. Oke? Ya, ayah. Gitu. Keluar ya. Makasih ya, Mas. Ya. Dadah. Rehan, ibu kangen sekali sama kamu.
rumah ini sepi nggak ada kamu. Sekarang rumah ini sudah ramai lagi. Bu, Rehan selalu berdoa biar ibu selalu bahagia. Maafin Rehan ya, Bu. Ayah, aku nggak bisa tidur. Aku boleh nggak mijetin nenek juga? Boleh dong sayang. Nih, pijitin nenek sebelah sini ya. Terima kasih ya sayang. Ibu, Mas, nih aku bikinin teh sama kue. Masya Allah, baru kali ini seumur hidup ibu diladeni oleh menantu. Terima kasih ya. Ya Bu. Bu, kalau Ibu izinkan, mulai besok aku aja yang masak di rumah ini ya Bu. Rehan, istri kamu baik sekali. Andita, kamu nggak perlu capek-capek. Kalau kamu perlu apapun, kamu tinggal panggil Bibi ya. Rehan sama Andita pasti lagi enak-enakan di kamar berdua. Dasar lagi mumpung. Awas ya Rehan, kalau sampai kamu jatuh cinta sama Andita, aku akan hancurkan kalian berdua. Balikin tasnya dia. Lu nggak usah ikut campur di sini. Oh, jadi lu mau fight sama gue? Oke. Ya udah kalau berani lawan gue dah sekarang deh. Ayo, nggak usah pakai lama. Sip. Bona? Sandra? Kamu nggak kena? Enggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Oh, ya untung deh. Kita udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Istri kamu mana? Istri. Aku habis putus sama kamu tuh aku nggak pernah sama sekali dekat sama perempuan lain tau. Apalagi aku menikah sama orang. Serius? Ya serius lah, ngapain aku bohong sama kamu? Sini. By the way, kamu tetap cantik ya seperti dulu ya. Kamu tuh perempuan yang hebat, pinter. Itulah kenapa aku tuh jadi kagum sama kamu. Dan aku harap ibunya Mas Rehan cepat hilang selama-lamanya. Supaya harta ibunya Mas Rehan yang berlimpah itu bisa jatuh ke tangannya Mas Rehan. Oke. By the way, gimana kalau malam ini aku nginep aja di rumah kamu? Toh juga suami kamu kan gak ada. Tapi aku nggak mau langsung pulang. Aku mau jalan-jalan dulu. Oke. Ya udah kalau gitu. Yuk. Ini ayah nih. Ini pasti ayah tuh. Punya. Ayah ganteng kan? Ini lihat nih mainannya. Nih mainannya ayah ini mobil-mobilan. Mobil beneran dulu kan kayak begini. Aku suka yang ini. Nah, rambutnya lihat. Sepatunya ayah tuh lihat. Halo? Oh, enak-enakan ya kamu semalam tidur berdua sama Andita. Aku telepon gak diangkat. Astagfirullah Sandra. Aku itu semalam tidurnya di sofa. Dan Andita tidurnya dalam kamar. Terus kapan ibu kamu ngasih uang ke kamu? Aku tuh udah capek miskin tau gak mas? Sabar Sandra, sabar. Ya? Sandra!
punya utang? Iya, ibu kamu punya hutang 3 juta. Harus dibayar sekarang itu. Ntar aja, kalau saya udah dapat kiriman uang ya Bu. Nih. Nggak bisa, harus sekarang. Aduh, nanti aja. Sekarang, Mbak. Harus sekarang dibayarnya. Iya, Bawel. Iya, nanti kalau saya udah dapat kiriman uang. Taduh, Mbak. Mbak. Sandra, ada apaan sih? Ribut banget. Ibu itu bikin beban banget, tau gak? Utang sana sini. Sandra gak mau bayar, ibu yang tanggung semuanya. Kamu suruh ibu utang untuk berobat. Kok sekarang ngomel sih? Oh, gak ada alasan. Pokoknya sekarang juga ibu angkat kaki dari rumah ini. Jangan keterlaluan kamu ya. Sekarang pergi, cepetan. Aduh. Bu. Ibu. Aku jadi merasa berdosa deh. Udah ngebohongin ibu. Iya Mas, ibu itu udah baik dan tulus banget sama kita. Kenapa sih sekarang kita harus ngikutin sandiwaranya Sandra? Terus kita harus gimana ya Mas? Aku takut kalau kita kasih tahu ibu sekarang, nanti ibu sakit Mas. Ya, aku juga berpikir yang sama kamu. Aku takut ibu kenapa-napa. Bukan apa-apa Mas. Aku itu sayang sama ibu tulus. Udah belasan tahun, aku hidup tanpa ayah sama ibu. Melihat ibu, aku itu ngerasa ada ibu dalam hidup aku, Mas. Ya pokoknya intinya sekarang kita harus minta sama Allah biar ibu diberikan yang terbaik sama Allah. Enak ya kalian? Tinggal di rumah mewah, semua tersedia. Ingat ya, kalian berdua itu cuma suami istri bohongan. Astagfirullahaladzim. Sudahlah Sandra. Kamu ngapain sih kesini? Kamu butuh uang? Nih, aku udah siapin. Sebenarnya aku kesini cuma mau kasih kabar kalau ibuku meninggal. Tapi kayaknya uang itu lebih penting deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu meninggal kenapa Sandra? Itu nggak penting. Ingat, kalau semua warisan udah kamu milikin, sandiwara kalian bubar. Oke? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah pulang. Rehan, gimana tender kamu? Alhamdulillah Bu. Dan insya Allah perusahaan kita bakal lebih maju lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Rehan punya hadiah buat Ibu. Apa itu? Kosong. Ya Allah, terima kasih Rehan. Tapi ibu sepertinya nggak pantas pakai ini. Yang pantas pakai ini Nandita. Jangan Bu, itu kan hadiah buat ibu dari Mas Rehan. Nggak apa-apa, ibu nggak perlu dengan ini. Sini. Satu lagi. Tuh kan, bagus. Kamu pantas pakai ini. Terima kasih banyak ya Bu. Mas. Sama-sama. Rehan, kamu sekalian makan ya. Laper nih. Sandra, mau ngapain kamu kesini? Kamu lupa ya? Aku kan istri kamu. Tapi kan kemarin kamu baru aku kirimin uang. Mas hebat ya? Dari tukang ojek online bisa kerja di kantoran kayak gini. Hebat banget. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau kamu mau datang ke sini? Aku kan mau kasih kamu kejutan, emangnya kenapa nggak boleh? Oh ya, Mas aku butuh uang. Kamu kan udah jadi bos. Kok uang sih?
Kan kemarin baru aku transfer. Oh jadi Mas nggak mau ngasih nih? Ya udah kalau gitu, aku bongkar semua sandiwara ini, biar ibunya Mas stres, terus jantungnya kumat, mati. Butuh berapa kamu? 100 juta. 100 juta? Ayolah Mas cepet, aku butuh uang. Juta. Tenang, aku sudah dapat apa yang kita minta. Kita bisa seneng-seneng. Setelah kita bayar utang-utang kita bisa kembali ke beja judi. Dan satu lagi, kita harus banyak berdoa supaya Bu Santi cepat meninggalkan dunia ini. Begitu warisan jatuh di tangannya Mas Rehan, aku ambil, lalu aku gugat cerai Mas Rehan. Satu lagi, aku ada ide. Gimana caranya kita bisa dapat uang lagi? Kamu cuma dikasih uang segini? Demi Allah Mbak, aku nggak bohong. Aku itu nggak pernah minta apa-apa di rumah itu. Karena semua kebutuhan udah terpenuhi di rumah itu. Ini cincin pasti mahal. Jangan Mbak, tolong jangan cincin ini ya Mbak. Apa? Kamu mau semua sandiwara ini aku bongkar, ha? Andita ingat ya, kamu harus sisihkan uang kamu dan store ke aku setiap minggu. Jangan macam-macam kamu. Kalau kamu nggak mau Tiara dan kamu celaka. Mana cincinnya? Cepet. Dua-duanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh jadi Mas nggak mau ngasih nih? Ya udah kalau gitu, aku bongkar semua sandiwara ini, biar ibunya Mas stres, terus jantungnya kumat. Mas Rehan bukan siapa-siapa aku. Aku nggak boleh menyentuhnya. Ya Allah, kasihan Mas Rehan. Maaf Mas, maaf. Oh, maaf Andita, aku ketiduran. Nggak apa-apa Mas, Mas pasti capek. Aku nggak apa-apa kok. Sandra nggak gangguin kamu kan? Jujur Andita, aku nggak mau Sandra itu datang ke sini terus memeras kamu. Cincin kamu mana? Hah? Diambil Mbak Sandra, Mas. Sandra keterlaluan. Itu orangnya licik tau nggak? Tiara mana? Tiara pergi sama ibu. Katanya mau jalan-jalan. Aku sih udah bilang sama ibu Mas buat jaga kesehatan dia, tapi ibu nggak mau. Ibu semangat banget pengen ngajak Tiara jalan-jalan. Assalamualaikum. Ayah, lihat aku dibeliin boneka sama nenek. Wah, lucu Masya Allah, bagus sekali nak. Kamu udah bilang terima kasih belum sama nenek?
Udah Bu, Nenek baik sekali. Seharusnya ibu yang berterima kasih karena badan ibu sudah semakin membaik karena bahagia. Rehan, Andita, kalau kalian menyayangi ibu, segeralah kalian menikah. Menikah lagi di depan ibu. Menikah ulang kata orang. Semua orang harus tahu tentang pernikahan kalian. Ibu ingin sekali merasakan melihat kalian di pelaminan. Melihat kalian ijab kabul. Ya nak? Enggak, aku nggak izinin kamu nikah sama Andita secara resmi. Kalau Mas nekat ngelakuin itu, Mas bakal nyesel seumur hidup. Sandra, kamu denger ya? Kamu tidak bisa mengatur aku seenaknya. Aku nggak mau warisan itu jatuh di tangannya Andita. Sandra, ini permintaan ibu. Kamu meminta aku menikah dengan Andita demi untuk mendapatkan hati ibu. Dan sekarang, kamu nyuruh Andita untuk berpura-pura nikah sama aku kan? Rehan, aku nggak izinin kamu nikah. Asal kamu tahu ya, ibu itu udah sayang banget sama Andita dan juga Tiara. Aku lelah bersandiwara. Lagi, Rehan. Tega sekali kamu bohongin ibu. Ibu. Bu. Ibu gak apa-apa, Ibu. Jangan sentuh saya. Tega sekali kalian membohongi saya. Padahal saya sudah sayang sama kalian. Maafin Rehan ya, Bu. Maafin Rehan ya, Bu. Demi Allah, Bu, kita minta maaf. Ya Allah, Bu. Ibu. Ya Allah, Ibu pingsan. Bantuin Goto. Ibu. Andita, kamu mau kemana kok? Bawa tas? Bu, maafin Andita ya, Bu. Andita udah salah sama ibu, udah bohongin ibu. Maaf ya, Bu. Ibu udah baik banget sama kita. Sekali lagi maaf ya, Bu. Assalamualaikum. Andita. Bu, kita mau kemana? Kok kita pergi dari rumah nenek? Gak apa-apa sayang, kita pulang dulu sebentar ya. Kenapa sih nenek marah sama ibu dan ayah? Emang ibu dan ayah salah apa sih? Nenek itu gak marah sayang, tapi nenek lagi pengen sendiri dulu. Yang sabar ya. Demi Allah, Bu. Rehan benar-benar menyayangi ibu. Rehan rela melakukan apapun demi ibu. Rehan minta maaf ya, Bu. Kalau selama ini Rehan sudah menyakiti ibu. Dan Rehan ngaku salah, Bu. Kalau kemarin Rehan telah memaksakan untuk menikah sama Sandra, Bu. Dan sekarang Rehan benar-benar ingin meninggalkan Sandra, Bu. Rehan ingin menceraikan Sandra. Rehan mohon ya, Bu. Beri Rehan kesempatan kedua untuk berbakti kepada ibu. Rehan benar-benar minta maaf ya, Bu. Rehan minta maaf. Maafin Rehan, Ibu.
makasih banyak ya Bu. Ya Allah, tolong jaga dan lindungilah Ibu Sita dan Mas Rehan ya Allah. Mereka orang-orang baik. Mereka hamba-Mu yang berhati mulia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rehan, kamu mau kemana? Saya mau kerja, Bu. Rehan, kamu cari Andita sama Tiara ya. Terus kamu bawa pulang. Ya, Bu. Nanti kalau misalkan saya ketemu sama Andita, saya telepon Ibu ya. Jadi kalau gitu sekarang saya berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Rehan. Iya, Bu. Nasi uduk, nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa kan? Enggak sayang, Ibu nggak apa-apa sayang. Ibu istirahat dulu biar Ibu nggak sakit lagi. Andita! Ibu bangun! Andita! Andita, kamu kenapa? Tiara, Ibu kenapa? Ibu! Bangun, Bu! Bu, ada nenek dan ayah Rehan di sini. Dari tadi, nenek dan ayah nungguin ibu di sini. Dan dia lagi berdoa untuk kesembuhan ibu. Mas Rehan, Ibu, makasih ya. Andita, aku nemuin kamu pingsan di jalanan. Kamu nggak apa-apa kan? Andita, Ibu mohon kamu menikah dengan Rehan ya. Ibu sangat menyayangi kalian. Ibu membutuhkan kalian. Kalau kalian menyayangi Ibu, menikahlah. Ibu tahu kalian berdua saling mencintai. Cerai? Mas udah melanggar perjanjian kita. Mas tega cerain aku terus nikah sama Andita. Perjanjian? Perjanjian apa, Sandra? Kita selama ini tidak pernah ada yang namanya perjanjian. Ya, ini semua cuma kelicikan dan juga keserakahan kamu doang. Cukup, aku menjadi anak yang durhaka sama ibu aku. Dan kamu cuma manfaatin aku doang. Mungkin ini. Pokoknya, kita ketemu di pengadilan agama. Aku talak 3 kamu. Kamu tuh jangan bodoh, Sandra. Kamu tuh jangan hancur hanya karena Rehan dan ibunya. Rehan itu sudah menceraikan aku. Aku gagal dapat warisan dari mata tua itu. Sandra, kamu tuh gak usah khawatir. Kita akan cari cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyak. Tapi rencana aku tuh udah meleset. Mereka tuh udah jatuh cinta dan bakal menikah. Kamu tenang aja. Aku punya rencana bagus untuk teman.
Ya Allah, ya Allah, Tiara. Ya Allah, Tiara. Jika kamu ingin Tiara selamat, siapkan uang 500 juta. Dan ingat, jangan libatkan polisi dalam masalah ini. Kamu memang benar-benar jahat, Sandra. Nyesel aku nikah sama kamu dan nurutin semua kemauan kamu. Kembalikan Tiara. Demi Allah, kembalikan Tiara! Kamu tega ceraikan aku. Jadi sekarang, aku juga tega meres kamu. Bilang sama ibumu yang kamu cintai itu. Siapkan uangnya paling lambat besok malam. Jika tidak, jangan cari Tiara selamanya. Pemerasan. Mereka ini bukan manusia. Maaf ya, Bu. Gara-gara aku, Ibu jadi ikutan susah. Berikan uang itu. Apapun akan Ibu lakukan demi Tiara. Tiara sudah Ibu anggap sebagai cucu sendiri. Uang itu tidak ada artinya dibandingkan keselamatan Tiara. Nyawa Tiara adalah segalanya. Siapapun yang menyakiti Tiara, mereka akan berurusan dengan polisi. Besok kita kasih uangnya. Ibu akan melakukan apapun demi Tiara. Dan setelah itu, segeralah kalian menikah. Tanpa harus dibayang-bayangi Sandra. Makasih, Bu. Makasih. Jangan berisik. Kalau kamu berisik, Tante bakal ikut kamu pulang mandi. Mau? Aku lapar, Tante. Mau lapar? Nih. Makan. Ambil. Ingat ya. Kita nggak akan lepasin kamu sebelum nenek yang kaya itu kasih uang tebusan. Kita tunggu sampai malam ini. Kalau misalkan mereka nggak kasih kita duit, dengan cara itu kita bisa dapetin uang. Kita segera bisa kembali ke meja judi. Bagaimana? Kalian sudah siapkan uang yang kita minta? Besok uangnya dari bank akan kami sediakan. Tapi ingat, jangan pernah kamu sedikit pun sakitin Tiara. Paham? Tergantung ada uang atau tidak. Sandra, kamu tuh bener-bener penjahat, tau gak? Kita akan kaya. Diam. Jagain anak ini jangan sampai lepas, oke? Diam. Apa kabar Bu Santi yang terhormat? Gak nyangka ya bisa ketemu di sini? Mana cucu? Kembalikan Tiara sama aku. Cucu? Dia itu bukan cucu ibu, dia itu cucu palsu. Aku nggak peduli. Aku sayang sama dia. Sandra, kamu denger ya? Kembalikan Tiara sekarang juga kepada kami. Bar, mana uang yang aku minta? Cepat. Ingat ya, aku nggak mau sampai ada polisi datang. Kalau seandainya ada polisi datang, lebih baik kita mati sama-sama.
Saya bawa nih bocah nih. Tiara. Nggak apa-apa ya. Sandra. Sehabis peristiwa ini, aku nggak bakal mau lagi ketemu kamu. Karena kamu telah merusak hidup aku dan ibu aku. Paham? Apa banget sih? Apa banget? Oh my god, kita sebentar lagi bakal kaya. Kita sudah kaya. Kapan lagi coba kita bisa dapat uang segampang dan sebanyak ini? Kamu itu memang pintar dan hebat, Sandra. Ya? Oh iya bener. Kamu bener kan mau nikahin aku setelah kita udah dapat uang ini? Kamu nggak bohong kan? Enggak, aku nggak mungkin bohong. Perkara nikah itu urusan gampang. Kita tinggal nikah siri besok, semua selesai. Ya? Selamat tinggal, Sandra. Busuklah kamu di neraka ya. Ya bos. Udah, sekarang sini tasnya gue. Sini tas gue. Udah semuanya cabut. Ntar kita bagi-bagi. Siap. Enggak, jangan bergerak. Jangan. Angkat. Berhenti. Kalian dukung semua. Ayo ikut. Ayo jangan cepat. Ayo kan kami jalan. Ayo. Suster, gimana keadaannya sekarang, Suster? Maaf Pak, luka tembaknya terlalu dalam. Darahnya tidak dapat berhenti dari tadi. Ya Allah, Mbak Sandra. Mbak, ingat Allah, Mbak. Sebut nama Allah. Mbak. Sandra. Rehan. Kita. Iya, Mbak. Sandra, sebut nama Allah, Sandra. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Allah. Sebut nama Allah. Sandra. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Suster. Suster. Suster, tolong, Suster. Kenapa, Suster? Ya Allah. Ya Allah. Maaf ya Pak, nyawa pasien tidak dapat ditolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sandra. Mbak Sandra. Aku merasa bersalah. Karena dulu aku tidak bisa membimbing Sandra untuk menjadi istri yang baik. Aku malu sama Allah. Hanya Allah yang maha pemberi hidayah, Mas. Yang bisa kita lakukan sekarang cuma mendoakan Mbak Sandra. Ya. Dan aku janji aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan aku janji aku akan membimbing istri dan juga anak aku untuk menjadi orang yang baik. Agar Allah ridho. Amin, amin Allahumma amin.
Mbak, ini tolong bagian tangannya dikecilin sedikit ya, soalnya agak kebesaran. Kalau gitu kami permisi ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Andita, kita kan masih harus nyiapin katanya juga buat undangan. Ayah. Ya? Tadi ibu cantik banget pakai baju pengantin. Oh iya? Alhamdulillah. Andita, kamu kenapa Andita? Andita? Ibu. Andita. Ya Allah, Andita. Andita. Andita bangun Andita. Kenapa Andita? Bibi. Tolong sini. Kita bawa ke rumah sakit aja. Andita, kamu nggak apa-apa kan? Iya Bu. Ya. Bantuin Bu, bantuin. Nek, ibu kenapa, Nek? Tenang ya sayang. Mungkin ibu kamu kelelahan. Tiara, pokoknya sekarang kamu harus minta sama Allah. Kamu berdoa sama Allah biar ibu kamu diberikan kesembuhan, ya. Ibu kamu itu orang yang baik. Jadi Allah pasti akan menolongnya. Ya, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Dokter, bagaimana kondisi pasien dokter? Dari rekam medis yang kami peroleh, kanker dalam rahim pasien sangat besar dan kami takut menyebar kemana-mana. Jadi kami harus melakukan operasi sekarang juga, Pak. Lakukan yang terbaik, Dok, untuk kesembuhan Andita. Mohon maaf, Bapak suami pasien. Saya calon suaminya, Dok. Kami akan segera menikah. Baik, kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Bu, saya mau urus administrasinya dulu. Saya titip Tiara, ya, Bu. Andita, ibu doakan mudah-mudahan selama kamu dioperasi, kamu diberi kekuatan ya nak. Amin. Terima kasih ya Bu. Mas, aku titip Tiara ya Mas. Andita, insya Allah Tiara aman sama aku. Tapi yang paling penting, sekarang kamu harus berdoa sama Allah biar semuanya dilancarin. Ya, aku berdoa buat kamu. Makasih ya Mas. Terus. Dokter, bagaimana kondisi Andita? Alhamdulillah, tumor berhasil kita angkat. Tapi kenapa, Dokter? Pasien mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dan sekarang keadaan pasien sangat lemah. Sebentar lagi kami akan memindahkan pasien ke ruang rawat. Jadi biarkan pasien beristirahat untuk beberapa hari. Makasih, Dokter. Bu. Bu. Tiara, biarkan ibu kamu istirahat dulu ya nak. Bu. Nek, ibu nggak sadar, Nek. Tiara, insya Allah sebentar lagi ibu kamu akan sadar. Tapi yang paling penting, sekarang kamu harus berdoa sama Allah, ya. Andita, sadar nak. Ibu mau kamu menikah dengan Rehan.
Bu, izinkan Rehan menikah sama Andita ya Bu, agar Rehan bisa merawat dan juga menyentuh Andita tanpa dosa. Ibu izinkan. Ibu izinkan. Ya Allah. Andita. Alhamdulillah. Nek, ibu udah sadar, Nek. Ibu, Mas Rehan, Tiara, makasih ya Bu. Maaf, Andita selalu ngerepotin Ibu sama Mas Rehan. Enggak Andita, aku bahagia bisa bersama dengan kamu. Andita, izinkan Rehan untuk menikahi kamu sekarang ya nak. Agar Rehan bisa ngurus kamu, merawat kamu dengan syah. Supaya kalian mulia di mata Allah saat bersentuhan. Ya nak? Makasih ya Bu. Kamu mau menikah sekarang dengan Rehan? Iya Bu. Alhamdulillah kamu mau ya menikah sekarang ya. Saya nikahkan dan kawinkan Andita binti Hanafi dan Rehan bin Husein dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Andita binti Hanafi dengan seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin wa fu'anil kirim wa fu'anir rahim wa akhir du'ahum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Rehan sekarang sudah sah menjadi suaminya Neng Andita. Niatmu mulia nak. Jadi Rehan bisa ngerawat Neng Andita dalam keadaan sudah menjadi mahram ya. Andita! Andita! Andita, dokter! Andita! Dokter! Gimana dokter? Mohon maaf Pak, Bu, mempelai wanitanya sudah tiada. Ibu. Andita. Andita. Sabar ya sayang. Sabar ya Neng, Neng Tiara. Ibu sudah pulang ke rahmatullah nak. Raihan, kamu sabar ya nak. Insya Allah istrimu termasuk wanita yang dirindukan surga. Karena dia termasuk wanita baik. Ibu, bapak, ayo diangkat ini untuk dimandikan. Astagfirullahaladzim. Andita. 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 Ya Allah. Andita. Ibu, Tiara, Mas Rehan. Andita. Kamu nggak apa-apa kan Andita? Umi saya kenapa Umi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Neng Andita, kamu hidup lagi nak. Pak, bisa ambilin air Pak?
Terima kasih, Pak. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, Pak. Jangan dulu ya. Ya Allah, ini salah satu kebesaran Allah. Sebab Allah itu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa menghidupkan dan Allah juga bisa mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu Allah itu bisa melakukan segalanya. Pada hakikatnya kalau kita lagi tidur itu juga sebetulnya kita dalam keadaan mati. Tapi begitu bangun Allah kembalikan roh kita. Makanya kalau kita bangun tidur kita dianjurkan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana setelah Allah mematikan kami wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah kita akan kembali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.